Saat dokter gagal sembuhkan CEO kaya koma, tak disangka anak yatim ini bisa membangunkannya. Langit pagi masih memeluk warna kelabu ketika seorang anak laki-laki bernama Budi menarik daun jendela kayu yang mulai lapuk di salah satu sudut panti asuhan kecil. Usianya belum genap 15 tahun, tapi pandangannya menyeratkan pemahaman yang jauh melampaui umurnya. Mata itu sering memandangi langit, seolah ada sesuatu yang terus dicarinya di antara awan yang diam-diam berarak. Panti asuhan tempat ia tinggal bukanlah bangunan yang mencolok. Dindingnya bercat putih kusam, beberapa bagian catnya mulai mengelupas. Atap seng yang sudah berkarat terkadang meneteskan air meski hujan tak deras. Namun bagi Budi, tempat itu bukan sekadar atap pelindung. Disitulah ia mengenal dunia, mengenal perih, namun juga belajar tentang kesabaran tanpa suara. Ibu Nur, pengasuh utama di panti, adalah sosok yang mengisi kekosongan para anak-anak yatim dengan kasih sayang seadanya. Suaranya lembut namun tegas, dan selalu menjadi penenang ketika malam datang tanpa janji. Pagi itu, seperti biasa, ia berjalan menyusuri lorong sempit di antara kamar-kamar anak panti, memanggil satu persatu agar segera mandi dan bersiap untuk kegiatan sekolah. "Budi, ayo nak, jangan terlalu lama menatap jendela. Nanti kamu kesiangan," ujar Ibu Nur sambil menepuk bahunya perlahan. Budi menoleh dan tersenyum kecil. Senyumnya tidak lebar, tapi hangat. Ia tidak pernah membantah. Tubuhnya kurus, namun tegap. Ia berjalan pelan ke kamar mandi bersama anak-anak lain yang sudah berbaris sambil membawa handuk dan sabun batangan. Di sekolah, Budi bukanlah anak yang menonjol. Ia tidak terlalu pintar, tidak pula terlalu bodoh. Ia biasa saja. Namun satu hal yang membuat guru-gurunya mengingatnya adalah karena sikapnya yang terlalu dewasa. Ia tidak banyak bicara, tidak suka keributan, dan selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa kali, Budi terlihat menolong teman yang jatuh atau menahan tangis anak yang dirundung, padahal bukan urusannya. Namun bukan hanya itu. Ada hal lain pada diri Budi yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Ia kerap menunjukkan kepekaan yang membuat orang dewasa terdiam. Pernah suatu kali, saat seorang guru datang dengan wajah murung, Budi menghampiri dengan satu kalimat sederhana, "Ibu sedang rindu ayah, ya?" Kalimat itu bukan tebakan. Guru tersebut memang baru saja kehilangan ayahnya, dan belum menceritakan hal itu kepada siapapun. Sejak saat itu, beberapa orang percaya Budi punya sesuatu yang tak biasa. Namun di mata Budi sendiri, ia hanya belajar memperhatikan, merasakan. Ia tidak pernah merasa istimewa. Sementara itu, di sisi kota yang lain, berdiri gedung-gedung pencakar langit yang dilapisi kaca-kaca mahal. Di antara gedung-gedung itu, ada satu yang lebih menonjol, gedung milik Hendra Prasetya, CEO dari perusahaan teknologi kesehatan terbesar di negeri ini. Namanya dikenal luas sebagai pria dengan otak tajam dan naluri bisnis yang mengagumkan. Dari laboratorium sederhana, ia membangun kerajaan bisnisnya hanya dalam waktu 10 tahun. Namun, dalam gedung megah itu, kesunyian tak pernah benar-benar pergi. Hendra lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerjanya yang luas dan dingin, dikelilingi layar monitor, laporan investasi, serta grafik-grafik yang terus bergerak. Ia jarang berbicara selain untuk urusan penting. Asistennya, sekretaris, dan bahkan para direktur pun sudah terbiasa menerima jawabannya yang ringkas, terkadang tanpa menatap. Hanya satu orang yang mampu menembus kesunyian itu, Ratih, istrinya. Wanita berparas lembut dan berhati hangat yang selalu mencoba menjadi penyeimbang dalam hidup Hendra yang serba cepat. Namun semakin tahun berlalu, semakin sulit baginya untuk mendekati hati suaminya yang seperti terus menjauh. Ratih pernah berkata dalam hati, Hendra seperti seseorang yang hidup untuk masa depan, tapi melupakan masa lalu. Ia tak pernah bercerita tentang keluarga, masa kecil, atau dari mana ia berasal. Semua hanya garis lurus, masa kini dan target ke depan. Tidak ada cerita di belakang. Pagi itu, Ratih mencoba sekali lagi untuk mengajak suaminya sarapan bersama di taman kecil belakang rumah mereka. Ia sudah menyiapkan teh kesukaan Hendra, dan 2 piring kecil berisi roti panggang serta buah segar. Ia menunggu, namun yang ditunggu tak kunjung datang.
Ratih masuk ruang kerja, hanya untuk menemukan suaminya tertidur di kursi. Matanya tertutup, napasnya terdengar berat. Ratih panik. Ia segera memanggil dokter keluarga. Dalam waktu singkat, Hendra sudah di ruang ICU rumah sakit swasta ternama. Tim medis bekerja cepat. Tes demi tes dilakukan. Tapi hasilnya menyisakan lebih banyak tanda tanya. Tidak ada luka, tidak ada kelainan organ, tidak ada indikasi stroke atau serangan jantung. Hendra sehat secara fisik, namun tetap tidak sadarkan diri. Dokter menyebut ini sebagai kondisi vegetatif dengan kemungkinan disebabkan oleh faktor psikologis yang sangat dalam. Sebuah tekanan emosi yang menekan kesadaran seseorang hingga tak ingin kembali. Namun penyebab pastinya belum bisa dijelaskan. Ratih menangis di ruang tunggu. Dunia yang selama ini ditopang suaminya kini goyah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dan semua orang yang mendekat hanya membawa jawaban yang tak pasti. Ia mencoba mencari dukungan dari sahabat dan keluarga, namun tidak satu pun bisa membantunya menghadapi rasa takut bahwa Hendra mungkin tak akan bangun. Hari-hari berganti. Ratih tetap duduk di sisi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Hendra setiap pagi dan malam. Ia menceritakan berbagai hal, berharap suaminya mendengar. Ia membawa lagu-lagu kenangan mereka, foto-foto lama, bahkan aroma minyak kayu putih kesukaan Hendra saat kecil. Suatu malam, Ratih bermimpi. Dalam mimpinya, seorang anak laki-laki menggenggam tangan Hendra dan menatap wajahnya dengan penuh ketulusan. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk dan menatap dengan mata yang seolah tahu apa yang terjadi. Ratih terbangun dengan jantung berdegup. Ia tidak mengenali wajah anak itu, tapi sesuatu dalam dirinya merasa mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ia mulai mencari makna. Ia membuka-buka dokumen lama, foto masa kecil Hendra yang langka dan hampir tidak pernah ia tunjukkan. Dari sana, ia menemukan satu dokumen donasi. Nama lembaga itu membuatnya terdiam cukup lama, Yayasan Pelita Hidup. Sebuah panti asuhan yang berada di pinggir kota, tempat Hendra diam-diam pernah memberi donasi besar beberapa tahun lalu tanpa memberitahunya. Keesokan paginya, Ratih memutuskan untuk berkunjung ke sana. Mobilnya melaju pelan di jalan-jalan sempit menuju daerah yang hampir tak pernah ia kunjungi. Hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang akan ia temukan. Hanya ada suara di dalam dirinya yang mendorongnya ke tempat itu. Panti itu tampak sederhana, namun bersih. Anak-anak bermain di halaman. Beberapa pengasuh tersenyum ramah menyambutnya. Namun di antara semua anak itu, satu anak membuat Ratih tak bisa mengalihkan pandangan. Seorang anak laki-laki duduk di bawah pohon jambu, memandangi langit dengan ekspresi tenang. Seolah ia bukan sedang melihat awan, tetapi mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Wajah itu sama persis seperti yang ada dalam mimpi Ratih. Ia bertanya pada pengasuh, "Siapa anak itu?" Pengasuh menjawab pelan, "Itu Budi, Bu, anak yang sangat baik. Ia jarang bicara, tapi selalu bisa menenangkan anak-anak lain. Banyak orang bilang dia punya perasaan yang dalam, tapi kami hanya tahu dia anak yang luar biasa sabar." Ratih tidak menjawab. Ia hanya mendekat pelan. Dan saat jaraknya cukup dekat, Budi menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata. Hanya dua pasang mata yang saling membaca diam-diam. Langkah Ratih menjejak pelan di halaman panti yang teduh. Suara anak-anak yang bermain terdengar riuh, tetapi baginya seperti kabur, seolah dunia sedang menyisakan satu fokus saja. Anak laki-laki bernama Budi yang duduk tenang di bawah pohon jambu itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Satu sisi dirinya ragu, sisi lain merasa ada sesuatu yang nyata, dan di dalam diam anak itu. Langkahnya tertahan beberapa meter di depan Budi. Ia memperhatikan wajah anak itu dari dekat. Kulitnya agak kecoklatan, rambutnya lurus dan sedikit acak-acakan, pakaiannya sederhana, tapi rapi. Ia tidak sedang menunduk, tidak juga mendongak. Matanya hanya lurus menatap ke arah langit yang mulai berubah warna keperakan. "Namamu Budi, ya?" Suara Ratih pelan, hampir seperti gumaman. Budi menoleh, lalu mengangguk pelan. Tak ada senyum, tidak juga kekakuan.
Hanya anggukan yang terasa jujur. Apa yang sedang kamu lihat di atas sana? Budi tidak langsung menjawab. Ia sempat mengedip pelan, lalu berkata lirih. Langitnya diam, tapi rasanya berubah-ubah. Ratih duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Ia menengadah, mengikuti arah pandangan anak itu. Di matanya, langit memang diam, tapi ada awan tipis yang melayang seperti sedang malas bergerak. Kamu sering duduk di sini? Tanya Ratih. Iya, setiap sore. Kenapa? Karena suara di kepala saya lebih tenang di sini. Ratih mengerutkan kening. Suara? Kadang-kadang saya bisa dengar suara, bukan suara seperti ibu bicara, tapi lebih seperti rasa yang terdengar. Ratih terdiam lama. Ia tidak ingin bertanya terlalu jauh. Ia tidak ingin menakuti. Namun kalimat sederhana Budi membuat dadanya tergetar. Bukan karena aneh, tapi karena terdengar sangat jujur. Budi, ucap Ratih lembut. Bolehkah saya bercerita sesuatu padamu? Budi mengangguk. Ratih lalu memulai ceritanya tentang seorang pria, Hendra, suaminya, yang sekarang sedang terbaring koma. Ia tidak menyebut bahwa suaminya seorang CEO besar, atau bahwa ia sedang dikelilingi dokter-dokter terbaik negeri ini. Ia hanya berkata bahwa ada seseorang yang ia sayangi sedang tertidur sangat lama, dan ia tidak tahu bagaimana cara membangunkannya. Semalam aku mimpi tentang seorang anak laki-laki yang duduk di samping suamiku. Anak itu tidak bicara apa-apa, tapi suamiku menangis dalam tidur. Padahal, dia bukan orang yang gampang menangis. Budi menunduk. Tangannya meremas ujung celananya. Ada keheningan cukup lama sebelum ia mengucap pelan. Saya juga mimpi tentang seorang lelaki yang sendirian di ruang yang dingin. Dia seperti hilang, tapi tidak tahu arah pulang. Dia tidak bicara, tapi saya bisa dengar hatinya seperti minta tolong. Ratih menoleh. Napasnya tercekat. Lelaki itu duduk. Saya pegang tangannya. Tapi saya tidak tahu kenapa saya harus pegang tangannya. Apakah kamu melihat wajahnya? Tanya Ratih nyaris berbisik. Budi menggeleng. Terlalu gelap. Tapi perasaannya kuat sekali. Seperti dia pernah kehilangan sesuatu yang penting. Tapi dia lupa apa. Ratih tidak bisa menahan air matanya yang mengalir tanpa perintah. Ia mengusapnya dengan cepat agar tidak terlalu terlihat oleh Budi. Boleh saya ajak kamu melihatnya langsung? Budi tampak berpikir. Ia tidak langsung menjawab. Matanya memandangi rerumputan yang tumbuh di sela tanah kering. Ia menarik napas pelan. Saya tidak tahu apakah saya bisa membantu. Ratih tersenyum di balik air matanya. Saya tidak minta kamu membantu. Saya hanya ingin kamu duduk di sampingnya. Seperti yang kamu lakukan di sini. Budi tidak menolak. Ia tidak pula mengiyakan secara gamblang. Tapi cara dia mengangguk kecil sudah cukup memberi harapan bagi Ratih. Sore itu, Ratih menemui Ibu Nur. Ia menjelaskan maksudnya dengan tenang dan sopan. Ia tidak menyebutkan detail tentang mimpi atau soal perasaan yang ia rasakan. Ia hanya berkata bahwa anak laki-laki itu mengingatkannya pada seseorang, dan bahwa ia ingin mengajaknya menjenguk suaminya yang sedang sakit. Ibu Nur sempat ragu. Tapi ia tahu bahwa Budi bukan anak biasa. Ia tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa ia tanggung. Dan jika Budi setuju, itu berarti ia sudah mempertimbangkannya jauh-jauh hari, meski dalam diam. Dengan izin tertulis dan pengawalan dari Ratih sendiri, keesokan paginya Budi dibawa ke rumah sakit. Bangsal rumah sakit tempat Hendra dirawat berada di lantai 5. Jendela kamar itu menghadap taman kecil dan langit yang terbuka. Dindingnya berwarna biru muda, dan mesin-mesin medis berdiri seperti tiang sunyi di sisi tempat tidur. Tubuh Hendra terbaring diam. Hidungnya dialiri selang oksigen ringan. Monitor jantung berdegup stabil, namun datar, tanpa kejutan. Budi masuk pelan. Ia tidak membawa apa-apa. Hanya dirinya sendiri dan sepasang mata yang terus mengamati dengan hening. Ratih menunjuk kursi kecil di samping ranjang. Silakan, Budi. Duduk saja kalau kamu mau. Budi melangkah pelan. Ia tidak bicara, tidak juga menunjukkan keraguan. Ia hanya duduk,
lalu menggenggam tangan kiri Hendra dengan kedua tangannya. Matanya menutup. Waktu berjalan. 5 menit. 10 menit. 20. Tidak ada suara, kecuali alat monitor yang berdetak konstan. Tiba-tiba mesin jantung menunjukkan kenaikan angka sedikit. Garisnya tetap tenang. Tapi ada jeda yang berubah. Ratih menahan napas. Ia menoleh ke arah layar, lalu ke arah tangan Budi yang masih menggenggam tangan suaminya. Dia merasa hangat. Bisik Budi. "Apa maksudmu?" tanya Ratih pelan. Dia merasa seperti mulai percaya bahwa dia tidak sendiri. Ratih menutup mulutnya. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Dokter jaga masuk. Ia mengecek monitor. Ada perubahan kecil pada denyutnya. Bu, mungkin kebetulan. Atau mungkin reaksi psikologis. Kita akan pantau. Ratih hanya mengangguk. Walau dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Budi melepas genggamannya setelah hampir 1 jam. Ia berdiri, lalu menatap Ratih. "Saya boleh datang lagi?" Ratih tersenyum sambil mengusap matanya. "Tentu boleh. Kamu boleh datang kapanpun kamu mau." Selama 3 hari berikutnya, Budi datang setiap sore. Ia hanya duduk, kadang menggenggam tangan Hendra, kadang hanya duduk diam di kursi dan memejamkan mata. Tiap kali ia datang, grafik denyut jantung Hendra berubah sedikit. Stabil, tapi perlahan naik dari sebelumnya. Para perawat mulai menyadari. Mereka tidak berkata terang-terangan, tapi mereka menyebutnya waktu damai, karena ruangan jadi lebih tenang saat Budi ada. Hari keempat, Budi duduk lebih lama. Ia mulai bicara pelan, seperti berbicara pada seseorang yang sadar. Kadang, orang dewasa lupa cara pulang. Lupa caranya duduk diam dan mendengar hati sendiri. Tapi saya tahu Om sedang mencoba. Saya tahu Om tidak benar-benar pergi. Ratih berdiri di pintu, mendengar semua kata itu dari kejauhan. Malamnya, Hendra menggenggam jari Ratih. Samar, namun nyata. Pagi belum benar-benar terang ketika Ratih kembali memasuki ruang perawatan tempat suaminya terbaring. Langkahnya pelan, hampir seperti sedang menghindari suara sepi yang menyelimuti seluruh ruangan. Udara masih berbau disinfektan. Cahaya lembut dari jendela mulai merambat ke dinding, memantulkan bayangan samar tubuh Hendra yang diam seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Selang infus masih menempel. Monitor masih memunculkan garis detak jantung yang teratur. Tapi di sela jemari Hendra, Ratih menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Jari-jarinya sedikit menggenggam. Tidak kaku seperti biasanya, tapi juga belum lentur sepenuhnya. Mungkin hanya refleks. Atau mungkin bukan. Ratih menyentuhnya lagi. Lembut. Ragu-ragu. Lalu ia duduk dan menatap wajah Hendra yang tetap tertutup. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Budi datang, mengenakan kemeja panti yang sudah mulai memudar warnanya. Ia membawa buku catatan kecil, tidak untuk dibaca, hanya untuk digenggam. Ia menghampiri tanpa banyak bicara. Ratih menyambutnya dengan anggukan. "Hari ini, dia tampak lebih tenang," bisik Ratih. Budi menarik kursi dan duduk di samping Hendra. Ia tidak langsung menggenggam tangan seperti sebelumnya. Ia hanya duduk, membuka bukunya, menatap halaman kosong, lalu berkata, "Tadi malam, saya mimpi lagi. Tapi kali ini tidak di tempat yang gelap. Masih sunyi, tapi ada cahaya." Ratih menoleh. Dia duduk, seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi saya rasa, dia sendiri belum tahu apa yang ditunggu. "Kamu bisa mendengar apa yang dia pikirkan?" tanya Ratih pelan. "Tidak selalu. Tapi kadang-kadang saya bisa merasakan rasa yang dia tahan. Semacam perasaan yang disembunyikan terlalu lama. Tapi sekarang sudah mulai keluar." Budi kembali menatap halaman kosong di bukunya. Jarinya menyentuh ujung kertas. Lalu ia berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih pelan, seolah tak ingin suara itu hilang di udara. "Saya rasa, dia pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tapi dia tidak pernah bicara pada siapapun tentang itu." Ratih menelan ludah.
Ia merasa suara Budi menembus lapisan hati yang sudah terlalu lama membeku. Ia tidak tahu mengapa, tapi kalimat-kalimat anak itu selalu terdengar seperti cermin, memperlihatkan sisi-sisi Hendra yang selama ini sulit ia pahami. Ia masih ingat, bahkan sejak awal pernikahan mereka, Hendra tidak pernah benar-benar terbuka tentang masa kecilnya. Ia selalu menjawab singkat setiap kali Ratih bertanya tentang orang tua, tempat tinggal waktu kecil, atau bagaimana ia tumbuh. Sudah lama berlalu, itu yang selalu Hendra ucapkan. Setelah sarapan pagi, Budi memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama. Ia duduk di kursi, memandangi langit-langit ruangan sambil sesekali membacakan sesuatu dari bukunya. Bukan doa, bukan cerita. Hanya tulisan-tulisan pendek yang ia buat sendiri. Kadang, orang ingin pulang, tapi lupa jalan pulang itu lewat hati, ucapnya lirih. Tak lama kemudian, monitor jantung Hendra menunjukkan perubahan kecil. Denyutnya meningkat 1 angka. Tidak drastis, tapi bagi Ratih, itu lebih dari cukup. Dia mendengar, ucap Ratih. Budi tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata. Hari-hari berikutnya menjadi lebih teratur. Setiap pagi, Budi datang ke rumah sakit. Ia tidak pernah membawa barang selain buku kecilnya. Dan setiap sore, sebelum pulang, ia selalu duduk selama 1 jam di samping ranjang Hendra. Selama waktu itu, dokter mencatat peningkatan aktivitas gelombang otak yang signifikan. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa. Tidak ada perubahan pengobatan. Tidak ada intervensi khusus. Hanya satu pola baru, kehadiran anak laki-laki bernama Budi. Beberapa dokter mulai menganggapnya sebagai kebetulan psikologis. Salah satu dari mereka, Dr. Kevin, mengatakan bahwa kehadiran seseorang yang membawa ketenangan bisa mempengaruhi kondisi pasien secara tidak langsung. Namun dalam hati, Ratih merasa bahwa ini lebih dari sekadar efek tenang. Ada sesuatu dalam diri Budi yang menyentuh kesadaran Hendra. Suatu siang, setelah sesi rutin mereka, Budi tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih dalam dari biasanya. Om Hendra menyimpan rasa bersalah. Bukan tentang orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Ratih merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Saya rasa, dia pernah membuat pilihan yang meninggalkan luka. Tapi dia pikir, luka itu akan sembuh sendiri. Padahal tidak. Apa kamu tahu tentang apa? Budi menggeleng. Saya hanya bisa rasa, bukan tahu. Diam itu membuat ruang seakan menyempit. Ratih menghela napas panjang. Ia lalu berdiri dan mengambil kotak kecil dari dalam tasnya. Isinya foto-foto lama. Beberapa belum pernah ditunjukkan pada siapapun, termasuk Hendra sendiri. Kamu pernah lihat ini? Budi melihat satu persatu. Ada foto seorang anak laki-laki kecil, duduk di depan gerbang besi tua. Tangannya menggenggam boneka kayu kecil. Wajahnya tidak menangis, tapi terlihat seperti baru saja kehilangan sesuatu. Budi menyentuh foto itu. Ini tempat yang saya pernah lihat dalam mimpi. Ratih tersentak. Kamu yakin? Gerbang ini, pagar besi tua, dan batu besar di sebelah kiri. Saya pernah lihat semuanya. Ratih menatap mata Budi dalam-dalam. Tempat itu dulu adalah panti asuhan, tapi sekarang sudah lama tutup. Hendra tinggal di sana sampai umur 9 tahun, lalu diadopsi. Tapi dia tidak pernah cerita banyak. Budi memejamkan mata, seperti sedang mencoba menyesuaikan potongan-potongan perasaan dengan gambar yang baru saja ia lihat. Saya rasa, Om Hendra belum pernah berdamai dengan masa kecilnya. Malam itu, Ratih duduk sendirian di taman belakang rumahnya. Ia memandangi cahaya lampu dari jendela kamar Hendra yang masih menyala di rumah sakit. Walaupun ia tahu tubuh suaminya belum bangun, ia merasa bahwa ada bagian dari jiwa Hendra yang sedang bergerak. Perlahan, tapi pasti. Di atas pangkuannya, ada buku catatan Budi yang ditinggalkan tanpa sengaja. Ratih membukanya. Di halaman pertama, tertulis satu kalimat yang membuatnya tercekat. Beberapa orang tidak butuh suara untuk bicara, hanya butuh seseorang yang mau mendengar luka tanpa menghakimi. Ia menutup buku itu dan memeluknya. Sejak kehadiran Budi,
banyak hal yang mulai berubah. Bukan hanya kondisi Hendra, tapi juga dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia hanya memeluk permukaan dari laki-laki yang ia cintai. Ia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam luka yang Hendra sembunyikan. Keesokan harinya, Ratih menemui pengurus panti lama tempat Hendra pernah tinggal. Ia membawa foto-foto lama dan mencoba menggali kembali kisah masa kecil suaminya. Pengurus yang sudah tua itu mengenali Hendra dengan cepat. Ia mengatakan bahwa Hendra adalah anak yang pendiam, tidak banyak bicara, dan sangat protektif terhadap anak-anak lain. Tapi suatu hari, ia dijemput oleh pasangan kaya yang datang dari luar negeri. Sejak saat itu, tidak pernah ada kabar lagi. Ada satu hal yang saya ingat, kata pengurus itu. Hendra pernah menulis surat kecil. Dia selipkan di bawah kasur sebelum pergi. Tapi kami tak pernah temukan. Ratih pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia merasa bahwa surat itu mungkin menyimpan isi hati kecil Hendra yang tak pernah ia sampaikan pada siapapun. Sore harinya, saat Budi datang lagi ke rumah sakit, ia menemukan Hendra dalam keadaan sedikit berbeda. Matanya tetap tertutup, tapi wajahnya tidak sekaku biasanya. Alisnya sedikit bergerak, bibirnya terlihat seperti bergetar tipis. Budi mendekat. Ia menyentuh tangan Hendra dan berkata, "Om tidak harus menahan semuanya sendiri. Kadang, memaafkan diri sendiri itu bukan kelemahan." Ratih berdiri di belakangnya. Air matanya tak terbendung. Ia sadar, suaminya mungkin tidak akan sembuh hanya karena obat. Tapi dengan kehadiran Budi, ada jalan yang sedang dibuka. Perlahan, namun jelas. Pada malam yang dingin dan tenang, Ratih menerima panggilan dari rumah sakit. Suara dokter terdengar terburu-buru, tapi tidak panik. "Bu Ratih, kami ingin ibu datang sekarang." Ada reaksi dari pasien. Tanpa menunggu, Ratih bergegas. Ia menghubungi Ibu Nur dan meminta Budi dibawa bersamanya. Begitu sampai di kamar perawatan, Hendra masih terbaring. Namun matanya sedikit terbuka. Tidak penuh, tidak jelas, tapi cukup untuk melihat bahwa matanya bergerak. Tidak liar. Dokter berdiri di sebelah, mencatat semua data. Budi mendekat. Ia duduk, menatap mata Hendra. Untuk pertama kalinya, kelopak mata Hendra berkedip 2 kali. Lalu satu tarikan napas panjang terdengar. Budi menggenggam tangannya, dan detak jantungnya naik. Perlahan, stabil. Detak jantung itu kembali stabil. Namun di ruangan yang remang, bukan hanya suara mesin monitor yang menjadi pusat perhatian. Ada keheningan aneh yang melingkupi seluruh tubuh Ratih ketika ia berdiri di sisi ranjang suaminya. Mata itu, mata yang sekian lama tertutup rapat, kini mulai menunjukkan sinyal-sinyal samar dari kesadaran yang hendak kembali. Hendra belum sepenuhnya bangun, tapi kedipan yang terjadi beberapa jam lalu bukan sekadar refleks. Dokter menyebutnya sebagai reaksi semi-kognitif awal. Namun bagi Ratih, itu sudah lebih dari cukup untuk menggugah harapan yang selama ini nyaris ia kubur. Budi duduk di kursi yang biasa ia tempati, tanpa bicara, tanpa gerakan berlebihan. Ia hanya menatap wajah Hendra, seolah dari pandangan matanya saja bisa menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Sesekali, ia membuka bukunya dan mencoretkan sesuatu. Namun tidak ia baca keras-keras seperti biasanya. Hari itu, Budi hanya diam. Ratih mendekat dan berbisik di telinga Hendra. "Kamu dengar aku? Aku di sini. Sudah lama sekali." Kelopak mata Hendra tak bergerak, tapi wajahnya tak lagi sama. Ada perubahan kecil yang terasa, seperti saat daun pertama mulai bergoyang di ujung musim kemarau. Nyaris tak terlihat, tapi cukup membuat hati bergetar. Beberapa jam kemudian, dokter datang dengan raut wajah yang lebih bersahabat dari biasanya. Mereka menyarankan untuk menjalankan serangkaian tes lanjutan untuk memastikan tingkat kesadaran Hendra. "Stimulasi lingkungan harus tetap dijaga positif," ucap salah satu dari mereka. "Pasien perlu diajak berbicara terus-menerus. Cerita masa lalu bisa membantu." Ratih mengangguk. Ia paham maksud ucapan itu. Sore hari, Budi mendekatkan kursinya ke ranjang. Ia tidak membuka buku hari itu.
hanya menatap wajah Hendra dengan tenang, lalu berkata, "Dulu waktu saya kecil, saya sering menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tapi saya terus duduk di gerbang panti, berpikir mungkin hari ini dia akan muncul. Ternyata tidak. Tapi saya tetap duduk di sana setiap sore. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya percaya." Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat Ratih menyeka sudut matanya. "Om juga pernah duduk menunggu seseorang, bukan?" lanjut Budi. "Tapi bedanya, Om pergi sebelum orang itu datang. Tapi sekarang, orang itu sudah di sini, dan dia tidak akan pergi. Om cuma perlu membuka mata." Tangan Hendra sedikit bergerak, sangat pelan. Jari tengahnya berkedut. Ratih menggenggam tangan itu, lalu menoleh pada Budi. Dia bereaksi lagi. Budi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Kemudian ia berdiri dan berkata pelan, "Besok saya datang lagi. Hari ini, Om sudah cukup jauh melangkah." Esok paginya, udara Jakarta tampak lebih jernih dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah sakit, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Budi datang lebih pagi. Ia membawa sesuatu yang belum pernah ia bawa sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran sederhana di bagian tutupnya. Setelah menyapa suster jaga dan mencuci tangan, ia langsung masuk ke ruang perawatan. Ratih sedang duduk di sisi kanan Hendra, menyeka peluh yang muncul tipis di kening suaminya. Mereka hanya bertukar senyum saat Budi masuk. "Apa itu?" tanya Ratih sambil menunjuk kotak kayu di tangan Budi. "Ini benda dari masa lalu saya. Saya pikir mungkin bisa membantu Om Hendra mengingat sesuatu." Ia membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya, ada sebuah mobil-mobilan dari logam yang warnanya sudah memudar, selembar tiket nonton tua, dan sebuah foto kecil yang warnanya hampir pudar. Dalam foto itu, tampak dua anak kecil duduk di depan pagar besi tua yang mulai berkarat. "Ini saya," ujar Budi, menunjuk salah satu anak. "Dan yang satu lagi, saya tidak tahu siapa, tapi saya rasa itu Om Hendra." Ratih memandang foto itu dengan saksama. Ia mengambil kaca pembesar dari meja dan memeriksa wajah anak yang dimaksud. "Ini benar-benar dia. Waktu itu saya masih terlalu kecil. Tapi saya ingat ada anak yang selalu menenangkan saya saat saya takut tidur malam. Dia selalu cerita kisah yang sama, tentang burung kecil yang mencari sarangnya sendiri. Saya rasa, anak itu adalah Om Hendra. Saya lupa namanya, tapi suara dan wajahnya, tetap saya ingat." Ratih menutup matanya sejenak, membiarkan air mata turun tanpa suara. Mereka tidak tahu apakah Hendra bisa mendengar pembicaraan itu. Tapi sore harinya, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Ketika Budi hendak pulang dan membungkuk untuk mengucapkan salam, bibir Hendra bergerak, sangat pelan, seolah mencoba menyebut nama. Ratih mendekat. Ia menaruh telinganya tepat di dekat bibir Hendra. "Apa kamu bilang sesuatu?" bisiknya. Tak ada suara, tapi bibir itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. 3 suku kata yang membuat Ratih tercekat. "Budi!" Ratih berteriak memanggil perawat. Detik itu juga, ruangan menjadi riuh. Dokter dipanggil. Monitor terus berbunyi. Namun di tengah keributan itu, Budi tetap berdiri di tempatnya. Ia hanya menatap mata Hendra, yang mulai membuka perlahan. "Om ingat saya." Mata itu menatap lurus. Belum fokus sepenuhnya, tapi jelas bukan tatapan kosong. Budi melangkah maju, menggenggam tangan Hendra. "Kalau Om sudah bangun, jangan tidur lagi terlalu lama, ya." Beberapa hari berikutnya menjadi waktu pemulihan. Hendra belum bisa bicara dengan jelas, tapi dokter menyatakan bahwa ia berada dalam fase transisi menuju kesadaran penuh. Hal ini membuat seluruh rumah sakit gempar, sebab kasusnya telah menarik perhatian banyak pihak selama berbulan-bulan. Namun bagi Ratih, itu bukan soal perhatian. Ini soal keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ilmiah. Suatu siang, Hendra memberi isyarat meminta kertas dan pena. Tangan kirinya lemah, tapi cukup untuk mencoretkan beberapa huruf. Saat Ratih membaca tulisan di kertas itu,
Ia terdiam cukup lama. Apakah aku pernah menyakitimu? Ia menggenggam tangan suaminya dan menggeleng dengan air mata mengalir. Kamu cuma terlalu menahan semuanya sendiri. Tapi kamu tidak perlu begitu lagi. Di sisi ruangan, Budi membaca buku kecilnya. Setelah beberapa saat, ia menutupnya dan mendekat. Hendra menatapnya. Wajah itu masih lemah, tapi matanya menyimpan satu jenis kejernihan yang belum pernah Ratih lihat sebelumnya. Aku pernah janji jaga kamu, tapi aku pergi duluan, ucap Hendra dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Budi tersenyum. Om sudah kembali. Itu cukup. Dalam momen sunyi itu, waktu seolah berhenti. 3 jiwa yang selama ini terpisah oleh waktu dan luka, akhirnya bertemu kembali, bukan di tempat nyata, tapi di ruang dalam hati yang selama ini terkunci. 2 minggu kemudian, Hendra sudah bisa duduk. Belum kuat berdiri, tapi sudah cukup untuk membaca dan menulis dengan bantuan. Ratih mengajaknya berbicara setiap hari, menyambung potongan-potongan masa lalu yang selama ini hanya jadi siluet dalam kepalanya. Ia mulai ingat tentang masa kecilnya, tentang anak-anak di panti yang pernah ia jaga, tentang rasa takut kehilangan yang muncul saat ia harus pergi bersama orang tua angkat, dan tentang seorang anak laki-laki yang duduk di samping tempat tidurnya setiap malam, karena takut gelap. Aku ingat sekarang, kata Hendra. Dia selalu menggenggam boneka kayu saat tidur. Dan aku bilang padanya, selama ada yang peduli, gelap tidak akan bisa menelan kita. Ratih memegang tangan Hendra dengan erat. Di pojok ruangan, Budi hanya tersenyum kecil. Ia tak berkata apa-apa. Ia tahu, tugasnya sudah hampir selesai. Namun sebelum ia berpamitan untuk selamanya, ada satu hal yang masih ingin ia lakukan. Aku ingin ajak Om ke tempat itu, ujarnya suatu sore. Tempat apa? Gerbang tua itu, panti yang sudah tidak ada. Tapi aku ingin kita datang sekali saja, untuk mengucapkan selamat tinggal. Ratih menyetujui. Mereka menyiapkan kursi roda. Dan di suatu pagi yang teduh, mereka bertiga pergi ke tempat itu. Yang tersisa dari panti itu hanyalah gerbang karat dan fondasi yang nyaris terkubur semak. Tapi ketika Hendra melihatnya, ia terdiam lama. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh sendiri. Budi berdiri di sampingnya, memegang kotak kayu kecil yang ia bawa dari rumah sakit. Di sini dulu kita pertama kali bertemu. Dan di sini pula, kita kehilangan sebagian dari diri kita. Hendra mengangguk. Ia lalu memejamkan mata, mengambil napas panjang, dan saat membuka mata kembali, ia terlihat lebih ringan. Terima kasih sudah datang lagi. Sudah membangunkan aku. Budi tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan satu benda dari kotak kayunya, mobil-mobilan logam tua, dan meletakkannya di atas batu besar di samping gerbang. Mereka pulang dalam diam, tapi bukan diam yang berat, melainkan diam yang telah berdamai. Langit di atas rumah sakit pagi itu tampak lebih kelabu dari biasanya. Embun masih tersisa di kaca-kaca jendela ruang ICU tempat Hendra terbaring koma. Deretan mesin tetap menyala, menunjukkan garis-garis yang menandakan jantungnya masih berdetak, meski kesadarannya belum juga kembali. Ratih duduk di kursi sudut ruangan dengan wajah letih yang tak bisa ditutupi lagi. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini mulai berantakan. Ia memeluk sebuah syal biru tua milik Hendra. Sesekali mencium bau kain itu seperti sedang mencari jejak suaminya yang perlahan terasa menjauh. Setiap hari adalah pertarungan baru antara harapan dan kenyataan yang menggantung. Di bangsal anak di lantai bawah, Budi duduk di dekat jendela dengan tatapan kosong keluar. Tangannya mengusap buku catatan yang diberikan Pak Damar beberapa hari lalu. Halaman-halaman itu sudah terisi dengan coretan-coretan sederhana, kadang puisi, kadang hanya cerita sehari-hari. Tapi pagi ini, tangannya berhenti di halaman kosong. Tak ada satupun kata yang sanggup ia tulis. Suster Lila yang sedang lewat melirik ke arah Budi dan menghampirinya dengan segelas susu hangat. Minumlah, perutmu kosong dari tadi, katanya lembut. Budi mengangguk, tapi hanya memegang gelas itu tanpa menyesapnya. Matanya terus terpaku ke jendela. Aku mimpi lagi tadi malam, Sus, gumamnya lirih. Mimpi ketemu Om yang tidur itu.
Aku lagi duduk di taman. Terus dia datang, senyum, terus bilang makasih. Suster Lila mengernyit pelan. Om siapa? Om Hendra. Suaminya Bu Ratih. Wajah Suster Lila berubah kaku. Ia tahu anak itu pernah diajak oleh Pak Damar melihat pasien penting di lantai atas. Tapi tidak pernah menyangka kalau sampai sejauh itu Budi masih memikirkan hal tersebut. Ia tidak ingin mengganggu atau mengecilkan hati Budi, tetapi ia tahu betul apa yang terjadi di ruang Icu selama ini. Tidak ada perubahan berarti. Kadang mimpi hanya sekadar mimpi, Dik. Jawabnya perlahan. Enggak, Sus. Sahut Budi mantap. Tiap malam dia datang. Kayak dia pengen ngomong tapi suaranya enggak keluar. Cuma mulutnya bergerak terus. Suster Lila mencoba tersenyum. Mungkin kamu punya hubungan batin karena pernah ketemu. Tapi jangan terlalu dibawa serius ya. Kamu harus jaga diri juga. Tapi di hati kecilnya, Suster Lila merasakan hal aneh. Anak ini memang berbeda. Ia tidak menangis seperti anak-anak lain di bangsal ini. Ia juga jarang mengeluh sakit meski tubuhnya jelas lemah. Bahkan dokter sempat heran kenapa kondisi Budi secara fisik membaik lebih cepat dari dugaan. Padahal asupan gizinya pas-pasan. Entah bagaimana anak ini memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Sore harinya, ketika Ratih sedang berdiri di depan ruang Icu dengan wajah hampa, Budi diam-diam naik ke lantai atas. Ia berdiri di balik tembok, mengintip dengan hati-hati agar tak ketahuan perawat. Langkahnya pelan, tubuhnya belum sekuat anak seusianya. Tapi matanya penuh tekad. Ia melihat Bu Ratih melangkah pergi menuju lift. Wajahnya sembab. Ia tahu ini saatnya. Begitu pintu lift menutup, Budi berjalan cepat ke arah pintu Icu. Ia mengintip. Tak ada perawat berjaga di dalam. Hanya deru mesin dan aroma khas disinfektan yang menguar. Ia membuka pintu pelan. Masuk sambil menahan napas. Ranjang itu berdiri tenang. Dan di atasnya Hendra terbaring tanpa ekspresi. Matanya tertutup, wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan. Justru tampak seperti orang yang tertidur dalam waktu lama. Budi berdiri di samping ranjang. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada desakan di dalam hatinya untuk berbicara. Perlahan ia duduk di kursi yang biasa diduduki Ratih. Om Hendra, bisiknya. Kalau Om dengar suara Budi, tolong jangan diam terus. Ibu Om nungguin. Aku tahu rasanya ditinggal. Dan itu gak enak. Tangannya menggenggam jari-jari Hendra yang dingin. Tapi Budi tidak takut. Ia malah merasa tenang. Aku gak tahu bisa bantu apa. Tapi di mimpiku, Om bilang makasih. Berarti Om masih denger, kan? Tolong, Om. Jangan nyerah. Waktu seolah berhenti sejenak. Tidak ada suara selain detak mesin. Tapi saat Budi hendak berdiri, tiba-tiba monitor denyut jantung Hendra berbunyi sedikit lebih cepat. Budi kaget, namun tak merasa takut. Ia menoleh ke layar, lalu ke wajah Hendra. Tak ada gerakan dari kelopak matanya. Tapi Budi yakin sesuatu sedang terjadi. Ia menggenggam lebih erat dan menundukkan kepala. Sampai nanti malam. Om, aku dateng lagi. Ia keluar diam-diam. Suster Lila yang baru tiba dari ruang perawat nyaris bertubrukan dengan Budi. Namun anak itu hanya tersenyum tipis dan berjalan ke arah lift. Malam itu, Ratih kembali ke rumah sakit setelah salat Isya di musola bawah. Ketika ia duduk di kursi di samping ranjang suaminya, ia merasa ada yang berbeda. Seperti bau ruangan ini lebih segar. Ia melirik ke arah mesin. Denyut jantung Hendra sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi ia tak berani berharap lebih. Namun saat ia menggenggam tangan suaminya seperti biasa, ia merasa jemari itu tidak selemah sebelumnya. Bahkan seperti menanggapi. Ia menoleh dengan panik, memanggil suster. Tapi ketika suster datang dan memeriksa, semuanya tampak normal. Hanya efek dari obat. Bu, kadang begitu, kata suster sambil tersenyum menenangkan. Ratih mengangguk pelan. Walau hatinya berkata lain. Di tempat lain, di kamar bangsal sederhana, Budi tertidur lelap. Di dalam mimpinya, Hendra kembali muncul. Kali ini ia tidak hanya mengucap terima kasih. Bibirnya terbuka jelas,
mengucapkan sesuatu yang membuat jantung Budi berdegup kencang. "Jangan berhenti bicara padaku." Budi terbangun dengan peluh dingin. Tapi bukan takut. Ada semangat yang tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Keesokan harinya, tanpa ada yang menyuruh, ia kembali naik ke atas. Tepat di jam di mana Ratih biasa keluar untuk membeli kopi. Ia masuk lagi, duduk di samping ranjang Hendra, lalu mulai bercerita tentang panti asuhan yang dulu pernah ia tinggali. Tentang Pak Yusuf, pengurus panti yang suka tidur di musala. Tentang hari-hari ketika ia harus berjalan kaki 2 kilometer hanya untuk sekolah. Tentang rasa rindu pada ibunya yang ia tak sempat menguburkan. Setiap hari ia datang. Setiap hari ia bicara. Cerita-cerita itu bukan dongeng. Bukan sesuatu yang ia karang. Semuanya nyata, penuh luka dan harapan. Dan setiap kali ia pulang, detak jantung Hendra sedikit lebih cepat. Monitor mencatat setiap perubahan kecil. Namun dokter tetap tak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Suatu malam, Ratih diam-diam memperhatikan dari balik kaca. Ia melihat Budi sedang berbicara di dalam ruangan. Melihat cara anak itu menggenggam tangan Hendra, dan betapa tenangnya wajah suaminya malam itu, Ratih menahan napas. Ia tidak tahu siapa sebenarnya anak itu. Tapi di dalam hatinya, ada bisikan yang berkata, mungkin Tuhan mengirimnya bukan untuk sembuh sendiri, melainkan untuk membangunkan sesuatu dalam diri Hendra yang bahkan obat-obatan pun tak bisa sentuh. Budi menarik napas pelan ketika langkahnya menyentuh lantai putih mengilap rumah sakit. Sejak hari pertama ia memasuki tempat ini bersama Bu Lastri, setiap inci dinding dan deru napas para perawat telah menjadi bagian dari memorinya. Suasana rumah sakit yang biasanya menyeramkan bagi sebagian orang justru menghadirkan rasa damai yang aneh bagi Budi. Barangkali karena disinilah satu-satunya tempat ia merasa sedang berada dekat dengan sesuatu yang penting. Hari ini, ia datang sendirian. Bu Lastri sedang mengurus keperluan dapur panti karena beras sumbangan dari donatur besar datang mendadak pagi tadi. Budi menolak diajak ikut. "Saya ke rumah sakit sebentar, Bu," katanya sambil tersenyum. "Pak Hendra pasti menunggu saya." Langkah kecilnya menyusuri lorong menuju ruang perawatan intensif, melewati deretan tempat tidur dengan tabung oksigen dan alat-alat pemantau denyut jantung yang berdenting pelan. Para perawat sudah akrab menyapa setiap kali melihat Budi. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai anak yatim piatu yang datang hanya karena kasihan, tapi sebagai seseorang yang membawa suasana berbeda ke ruang pasien yang sepi itu. Ketika ia membuka pintu kamar Pak Hendra, bau antiseptik langsung menyambut. Pak Hendra masih berbaring di tempat tidur, dengan wajah tenang dan tubuh yang diam. Selang oksigen masih terpasang di hidungnya, dan suara detak alat monitor ritme jantung masih terdengar teratur. Namun, semuanya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Budi menarik kursi kecil ke sisi ranjang. Ia menatap wajah Pak Hendra dengan rasa hormat yang tak pernah surut. "Selamat pagi, Pak," ucapnya pelan. "Saya datang lagi hari ini." Ia membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan selembar kertas dan sebuah buku cerita tua dari panti. Ia sudah membacakan buku itu selama 2 hari terakhir. Kisah tentang seorang petualang muda yang menyelamatkan desa dari kekeringan, lengkap dengan teka-teki dan harapan-harapan sederhana. "Ada bagian menarik kemarin," lanjut Budi sambil membuka halaman yang ia tandai. Si pahlawan akhirnya bertemu dengan si penjaga mata air. Tapi sebelum dia bisa meminta tolong, dia harus menjawab satu pertanyaan. Budi mulai membacakan cerita dengan suara pelan, penuh intonasi. Ia tidak peduli apakah Pak Hendra bisa mendengar atau tidak. Yang ia tahu, tugasnya adalah tetap hadir, tetap berbicara, dan tetap percaya. Setiap suku kata yang meluncur dari bibirnya seakan menjadi jembatan tak terlihat ke dunia lain. Dunia tempat Pak Hendra mungkin sedang tersesat dan butuh penunjuk jalan. Sesekali ia berhenti, menatap wajah Pak Hendra, seolah berharap ada kedipan kecil, gerakan jari, atau helaan napas berbeda. Tapi tak ada yang berubah. Jam demi jam berlalu, dan Budi tidak beranjak. Ia menyelesaikan bab cerita, lalu mulai berbicara tentang panti, anak-anak lainnya, bahkan tentang mimpinya yang aneh semalam. "Saya mimpi sedang duduk di atas pohon mangga. Pak, dari atas sana, saya bisa lihat laut luas.
Tapi anehnya, saya tahu laut itu bukan air, tapi waktu. Dan saya harus berenang menyeberanginya. Ujarnya sambil terkekeh kecil. Budi meraih tangan Pak Hendra yang dingin. Ia genggam dengan lembut. Kalau Bapak bisa dengar, dan sedang berada di laut itu juga, saya harap Bapak berenang ke tepi. Jangan berhenti di tengah. Di sini banyak orang yang nunggu Bapak, termasuk Bu Ratih. Nama Ratih membuatnya diam sejenak. Ia belum pernah bertemu langsung dengan istri Pak Hendra. Hanya melihatnya dari kejauhan 2 kali. Saat wanita itu datang dengan dokter dan duduk diam di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Budi bisa merasakan cinta dalam tatapannya. Cinta yang kuat tapi lelah. Hari mulai sore ketika seorang dokter masuk untuk memeriksa. Budi berdiri dan memberi ruang. Masih setia menemani, ya? Tanya dokter muda itu dengan senyum ramah. Iya, Dok. Jawab Budi sambil menatap alat monitor yang tetap berdetak stabil. Saya tak tahu apa yang kamu ucapkan ke Pak Hendra setiap hari, ujar sang dokter sambil memeriksa mata pasien. Tapi kamu tahu, ada peningkatan aktivitas saraf minggu ini. Kecil, tapi ada. Kami baru bahas pagi tadi. Budi tersentak. Maksudnya, Pak Hendra bisa sadar. Saya tidak janji. Tapi respons otak seperti ini bisa jadi awal yang baik, ucap dokter. Saya rasa kehadiranmu memberi efek. Setidaknya, kamu membuat ruangan ini hidup. Budi menatap wajah Pak Hendra lagi. Kali ini dengan harapan yang menguat. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia lakukan. Ia bukan dokter, bukan juga keluarga. Ia hanya anak panti yang datang karena hati kecilnya merasa harus. Ketika dokter keluar, Budi duduk lagi. Ia mulai bersenandung pelan. Lagu dari masa kecilnya yang sering dinyanyikan Bu Lastri saat mereka kesulitan makan. Lagu itu tidak pernah punya judul, tapi selalu berhasil menenangkan hati. Di luar jendela, langit mulai menguning. Cahaya matahari menyusup dari selat tirai, menyentuh wajah Pak Hendra yang tetap diam. Namun di tangan kirinya, jari manisnya sedikit bergerak. Budi tak sadar. Ia terus bernyanyi. 5 menit berlalu. 10 menit. Dan tiba-tiba alat monitor mengeluarkan bunyi yang sedikit berbeda. Tidak berbahaya. Hanya peningkatan kecil. Saat itulah perawat masuk dengan tergesa. Ia melihat monitor. Lalu melihat tangan Pak Hendra. Dia bergerak. Tanyanya cepat. Budi mengangguk pelan. Baru saja. Jari Bapak. Saya tidak tahu pasti. Tapi saya lihat jelas. Perawat memencet tombol untuk memanggil tim dokter. Tak lama, 2 dokter masuk dan mulai memeriksa dengan alat lebih lengkap. Mereka memberi perintah cepat. Sementara Budi mundur, berdiri di pojok ruangan dengan napas tertahan. Saraf refleks merespons. Gumam salah satu dokter. Stimulus suara anak ini mungkin memang memberi efek. Kita catat terus perkembangannya. Timpal yang lain. Budi hanya bisa berdiri, hatinya campur aduk. Ia ingin percaya ini awal dari sesuatu, tapi juga takut berharap terlalu tinggi. Setelah beberapa waktu, kondisi kembali tenang. Dokter mengatakan ini belum tanda sadar penuh, tapi jelas lebih baik dari minggu lalu. Kamu harus tetap datang, Budi. Terus bicara padanya. Apapun yang kamu lakukan, lanjutkan. Budi mengangguk cepat. Ia merasa seperti baru diberi misi suci. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Malam itu, ia kembali ke panti. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya tidak berhenti memutar ulang kejadian tadi. Jari yang bergerak, bunyi monitor yang berubah, dan bisikan dokter yang mengatakan bahwa harapan itu mungkin saja hidup kembali. Di depan panti, Bu Lastri menyambutnya sambil menenteng ember berisi cucian. Kamu lama. Nak, gimana kondisi Pak Hendra? Budi tersenyum lebar. Ada sedikit perubahan, Bu. Tapi saya rasa itu baru permulaan. Bu Lastri menatapnya lekat-lekat. Kamu yakin? Budi mengangguk. Saya tidak tahu kenapa, Bu. Tapi setiap kali saya bicara ke beliau, hati saya tenang. Seolah-olah ada yang mendengar. Malam itu, sebelum tidur, Budi berdoa lebih lama dari biasanya.
Ia tidak meminta apa-apa selain satu hal, agar ia diberi kekuatan untuk tetap datang setiap hari, tetap bicara, tetap percaya. Karena entah bagaimana, ia merasa sesuatu sedang bergerak, pelan, tapi pasti. Dan ia tahu, ini belum akhir. Langkah-langkah itu terdengar berat, seperti ditarik oleh bayang-bayang sendiri. Kabut putih menyelimuti segala arah. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya kehampaan yang dingin dan asing. Hendra berjalan perlahan. Tidak jelas kemana arahnya, tidak ada tujuan yang pasti. Namun ada dorongan dalam dadanya yang memaksanya terus maju. Setiap langkah bagai menginjak kenangan, dan setiap napas adalah gema dari masa lalu. Ia tidak ingat siapa dirinya, tapi tubuhnya seakan tahu. Ada rasa yang tertanam dalam otot-ototnya. Rasa bersalah yang menggantung seperti rantai tak terlihat. Kepalanya berat, bukan karena beban fisik, melainkan oleh sesuatu yang lebih dalam, luka yang tak pernah sembuh. Lalu, di antara kabut, muncul sesosok anak kecil. Anak itu berdiri membelakanginya, mengenakan baju putih sederhana, kaki telanjang di atas tanah yang tak bisa didefinisikan. Hendra melangkah mendekat, jantungnya berdegup tak karuan, seperti tubuhnya mengenali sesuatu yang pikirannya belum mampu tangkap. "Apa kamu? Siapa kamu?" Suara Hendra parau, menggema di ruang tanpa batas. Anak itu menoleh. Matanya bening, wajahnya bersih tanpa celah, dan ada senyum tenang yang menghiasi bibir kecilnya. "Aku kamu," jawab anak itu tenang. "Kamu yang dulu." Tubuh Hendra bergetar. Kakinya goyah. Ingatan masa kecil yang lama terkubur mulai muncul perlahan. Suara tawa ibunya yang kini hanya gema samar. Aroma tanah basah ketika ia lari di pekarangan kecil di belakang rumah. Dan malam-malam penuh bintang yang ia pandangi dari sela jendela reot. Anak itu melangkah mendekat. "Aku memaafkanmu." Hendra menunduk. Matanya basah. Tapi air mata tak bisa jatuh di dunia ini. "Aku menyakitimu," gumamnya. "Aku lupa seperti apa rasanya menjadi kamu." Anak itu memeluknya. Bukan pelukan fisik, tapi pelukan jiwa yang menyatu kembali. "Sudah waktunya kamu bangun. Masih ada yang menunggumu." Hendra terdiam. Kata-kata itu seperti panggilan samar dari dunia nyata. Seolah ada seseorang yang terus memanggil dari kejauhan. Di ruang perawatan intensif, suara detak mesin monitor berdetak stabil. Ratih duduk di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari tubuh suaminya yang terbaring diam. Di sebelah tempat tidur, berdiri seorang anak kecil, Budi. Dokter telah memberi izin khusus pada anak itu untuk datang setiap hari. Alasan mereka sederhana, walau agak tak masuk akal. Kehadiran Budi secara misterius membuat kondisi Pak Hendra membaik. Tidak signifikan secara medis, tapi cukup terlihat. Tekanan darahnya stabil, jantungnya berdetak lebih tenang, dan yang paling mencengangkan, kelopak matanya mulai bergerak. "Dia bermimpi," kata Budi pelan pada Ratih. Tapi tidak seperti mimpi biasa. Dia sedang tersesat. Ratih memandang Budi dalam-dalam. "Kamu bisa melihatnya?" Budi tidak menjawab. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Pak Hendra, lalu menyentuh tangan pria itu dengan lembut. Dia sedang bersama dirinya sendiri. Anak kecil yang dulu pernah percaya pada keajaiban. Tapi kepercayaan itu hilang. Ratih menggenggam tangannya sendiri. "Kenapa kamu tahu semua ini, Budi?" Anak itu memejamkan mata. "Aku tak tahu kenapa aku bisa melihatnya. Tapi saat aku duduk di sebelahnya, aku merasa seperti ditarik masuk ke dunianya. Dan di sana, aku hanya ingin membantunya kembali." Di luar ruangan, Dokter Arya berdiri bersama dua rekannya. Ia menatap melalui kaca, mengamati interaksi itu dengan tatapan bingung. "Secara medis, ini tak masuk akal," kata Arya. "Anak itu bahkan tidak punya hubungan darah dengan pasien. Tapi setiap kali dia datang, grafik vital Hendra memperlihatkan peningkatan kecil tapi konsisten." Rekan perawatnya menimpali. "Bisa jadi efek psikologis. Ada penelitian tentang bagaimana suara atau kehadiran orang yang dicintai bisa memicu respons dari pasien koma." Arya menggeleng. Masalahnya,
Budi bahkan belum pernah bertemu Hendra sebelum kejadian ini. Tidak ada sejarah emosional. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kedipan mata Pak Hendra tadi pagi? Tanya perawat itu. Arya terdiam. Logika medisnya terjebak. Ia tahu dunia sains punya batas. Dan kadang, ada celah kecil yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain dimensi, Hendra berjalan lagi. Tapi kali ini langkahnya lebih ringan. Anak kecil itu berjalan di sampingnya, memegang tangan kirinya. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanya Hendra. "Karena sekarang kamu mau mendengar," jawab sang anak. Di kejauhan, muncul cahaya samar, seperti pelita yang menyala di tengah kabut. "Kesana?" tanya Hendra. Anak itu mengangguk. Tapi sebelum ia bisa melangkah, Hendra mendengar suara. Suara yang lembut dan familiar. "Hendra, aku di sini." Ia berhenti. Itu suara Ratih. Lalu suara lain muncul. Lebih muda, tapi penuh keberanian. "Pak, ayo bangun." Hendra memejamkan mata. "Budi." Anak kecil di sampingnya tersenyum. "Sudah waktunya, kan?" Setiap hari, Budi datang dan duduk di sisi tempat tidur Hendra. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan pria itu dan kadang menyanyikan lagu anak-anak dengan suara lirih. Ratih menyaksikan semua itu. Di matanya, ada harapan yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai merasa bahwa Budi bukan sekadar anak yatim biasa. Ada sesuatu dalam diri anak itu yang mampu menembus batas ruang dan kesadaran. Sore itu, ketika Budi pulang, Ratih menghampiri ranjang suaminya. Ia membelai rambut pria yang selama ini menjadi pilar hidupnya. "Hendra, kalau kamu bisa mendengar aku ingin kamu tahu, aku masih di sini. Kami semua masih menunggumu." Kelopak mata Hendra bergerak. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Ratih berdiri tegak, menatap layar monitor. Tidak ada alarm. Detak jantung masih stabil. Tapi itu cukup. Ia menekan tombol panggil. "Dokter." Dia bergerak. Di dalam pikirannya, Hendra mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kabut mulai menipis. Ia bisa melihat langit samar. Warna mulai kembali, bukan hanya abu-abu dan putih. "Aku takut," gumamnya. Anak kecil itu tersenyum. "Kita semua pernah takut. Tapi dunia nyata bukan tempat untuk bersembunyi." Hendra mengangguk perlahan. "Terima kasih." Dan untuk pertama kalinya, ia melangkah menuju cahaya. Hening menyelimuti ruang rawat intensif. Hanya terdengar deruplan mesin pemantau denyut jantung dan alat bantu pernapasan. Cahaya senja menembus kisi-kisi tirai, mewarnai dinding dengan semburat jingga. Di tengah ketenangan itu, Budi duduk dengan posisi bersila di samping ranjang Pak Hendra. Bocah yatim itu menggenggam tangan pria yang terbaring tanpa daya, seperti memegang seutas harapan yang belum mau putus. Sudah hari ke-12 sejak ia mulai rutin datang ke rumah sakit, menengok Pak Hendra yang masih koma. Namun hari ini terasa berbeda. Bukan karena alat medis menunjukkan perubahan besar, tapi karena ada sesuatu di hati Budi yang membuatnya ingin berbicara lebih banyak dari biasanya. "Aku mimpi lagi tadi malam, Om," ucap Budi lirih. Tangannya yang kecil masih menggenggam hangat tangan Pak Hendra. "Tapi kali ini, aku melihat Om duduk di bawah pohon besar. Om diam saja. Tapi aku tahu, Om nunggu seseorang." Suasana ruangan tetap tenang. Tak ada respons dari Hendra. Namun Budi tetap melanjutkan. "Om Hendra bilang di mimpi itu, kalau aku bisa mengingat siapa aku, mungkin aku bisa pulang." Lalu ada burung kecil datang, terbang muter-muter di atas kepala Om. Ratih, yang mengamati dari balik pintu kaca, menahan napas. Ia tidak mendengar percakapan Budi, namun wajah tenang anak itu memberikan ketenangan tersendiri. Ada getaran batin yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, namun dirasakannya kuat dalam dada seorang istri. Di sisi lain, Dr. Arman dan Dr. Liana berdiri di ruangan observasi dengan data hasil monitoring terbaru. "Stabil lagi hari ini?" tanya Arman. "Bahkan lebih dari stabil," jawab Liana. Respon pupil sesekali muncul meski belum sempurna.
Tekanan darahnya hampir seperti saat sadar. Padahal sebelumnya kita hampir kehilangan dia. Dan itu mulai terjadi sejak bocah itu datang tiap hari. Mereka saling pandang. Tak ada kesimpulan ilmiah yang bisa menyambung kejadian-kejadian belakangan ini. Namun mereka juga tak bisa mengabaikan kenyataan. Apa ini efek dari stimulasi sensorik lewat suara? Arman mencoba bersikap netral. Liana menggeleng. Kalau begitu, pasien-pasien lain yang juga dikunjungi keluarganya harusnya juga bereaksi serupa. Tapi tidak. Dalam ruang kesadaran yang tak terjamah dunia nyata, Hendra berdiri di tepian danau yang jernih. Ia tidak mengenal tempat itu, tapi merasa pernah ke sana entah kapan. Angin berembus pelan membawa aroma masa kecil. Di kejauhan, seorang anak laki-laki duduk di atas batu, menatap air dengan tatapan kosong. Anak itu mengenakan kaos sobek di pundak kiri, celana pendek lusuh, dan tak beralas kaki. "Siapa kamu?" tanya Hendra. Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat wajahnya perlahan. Saat mata mereka bertemu, Hendra seperti melihat cerminan dirinya sendiri, dalam versi yang lebih muda dan lebih tulus. "Kamu lupa sama aku?" tanya anak itu. "Aku tidak tahu." Anak itu berdiri. "Namaku Hendra. Sama seperti Om. Tapi aku versi yang dulu, yang pernah punya mimpi, yang pernah marah karena dibohongi, dan pernah menangis di tengah malam karena ditinggal ayah." Hendra mundur satu langkah. Aku tidak mengerti ini. Tapi aku mengerti. Aku datang untuk bantu Om pulang. Tapi Om harus ingat sesuatu dulu." Hendra memejamkan mata. Ada gelombang emosi muncul dari tempat yang sudah lama ia kubur. Wajah ayahnya yang keras namun penuh kasih. Suara ibu yang mendongeng sebelum tidur. Dan sosok Ratih dengan tawa yang dulunya ia cinta sepenuh hati. "Aku kehilangan semuanya, ya?" gumam Hendra. Anak itu mengangguk. "Karena Om terlalu sibuk membuktikan ke dunia bahwa Om kuat." Tapi di dalam sini, anak kecil itu menunjuk dada sendiri. "Om hanya pengen dicintai." Hendra jatuh berlutut. Air danau seperti menyerap suara isakannya. Sementara itu di rumah sakit, Ratih memutuskan untuk berbicara langsung pada Budi. Saat anak itu selesai membacakan buku cerita kecil di sisi ranjang Hendra, Ratih menghampiri dengan senyum tenang. "Budi," ucapnya pelan. "Boleh Tante tanya sesuatu?" Budi mengangguk. "Boleh, Tante." "Kamu selalu cerita soal mimpi-mimpi Om Hendra. Kamu tahu itu dari mana?" Budi tidak langsung menjawab. Ia menunduk sesaat, lalu berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap malam, aku seperti diajak masuk ke mimpi Om. Kadang cuma jalan-jalan di taman. Kadang kita duduk sama-sama. Tapi yang paling sering, Om Hendra cuma diam. Seperti butuh teman." Ratih menahan air mata. "Apa Om Hendra bilang sesuatu malam ini?" Budi tersenyum tipis. "Dia pengen pulang." Ratih mengusap bahu Budi perlahan. "Tante percaya, Budi bisa bantu Om pulang." Esok harinya, Budi kembali datang lebih awal. Kali ini ia membawa sebuah benda kecil. Sebuah batu berwarna putih pualam yang ia temukan di taman panti. "Aku bawa ini, Om," katanya. "Kalau pegang batu ini sambil ingat orang yang disayang, nanti hatinya tenang." Ia menyelipkan batu itu ke telapak tangan Hendra, lalu kembali duduk di samping ranjang. Ia menutup mata. Di hatinya, ia berdoa dalam diam. Beberapa menit berlalu. Monitor detak jantung menunjukkan ritme yang lebih konsisten. Mata Hendra berkedip sekali, lalu 2 kali. Ratih yang sedang berdiri di ambang pintu menutup mulutnya dengan tangan. "Arman, cepat lihat!" teriaknya memanggil dokter. Tim medis bergegas masuk. Budi tetap duduk diam, tidak panik. Seolah ia tahu, ini bukan karena alat, bukan karena obat, tapi karena sesuatu di dalam jiwa yang mulai menyambung lagi. Di ruang kesadaran itu, Hendra berdiri menatap langit yang mulai cerah. Anak kecil yang sebelumnya mendampingi kini melangkah pergi, menghilang perlahan di balik pepohonan. "Terima kasih," bisik Hendra lirih.
Tapi suara itu terasa seperti menggema hingga ke telinga fisiknya. Dan perlahan, jari tangannya mulai bergerak. Langit pagi masih mengambang di atas Jakarta, menyimpan sisa embun di daun-daun yang menggantung di halaman rumah sakit. Ratih berdiri mematung di samping ranjang suaminya. Ia memandangi wajah Hendra yang untuk pertama kalinya sejak koma menunjukkan gerakan halus di kelopak matanya. Sedikit gerakan, tapi cukup untuk mengobarkan harapan. Budi duduk tenang seperti biasa di kursi kayu yang telah menjadi tempat ritual hariannya. Di tangannya, buku kecil bersampul coklat yang halaman-halamannya mulai aus di sudut. Tapi hari itu, ia tak membacakan cerita. Ia hanya menatap Pak Hendra sambil sesekali menyenandungkan lagu anak-anak dalam nada pelan. "Bangun, Om," bisiknya. "Budi udah cerita ke semua temanku di panti. Mereka doain Om juga. Kalau Om bangun, nanti kita bisa main ke panti bareng-bareng." Tak ada respons, tapi denyut di monitor jantung menunjukkan kestabilan yang belum pernah muncul sebelumnya. Tenaga medis yang berjaga mulai memperhatikan pola ini. Tidak drastis, namun konstan. Sebuah kurva kecil yang bergerak perlahan ke atas. Di ruang observasi, Dr. Arman mengetuk ujung pulpen ke clipboardnya. Ia memandangi grafik EEG di layar. Aktivitas otak meningkat di area frontal. Ada indikasi integrasi memori, ujarnya pada Dr. Liana yang berdiri di sampingnya. "Kamu lihat yang aku lihat?" tanya Liana. "Kita sedang menyaksikan orang kembali ke dunia," jawab Arman tanpa berpaling dari layar. Di sisi lain, dalam dimensi kesadaran yang masih samar antara nyata dan tak nyata, Hendra berdiri di sebuah jembatan batu tua yang menggantung di atas sungai deras. Angin berembus dingin, menusuk tulang, namun ia tidak menggigil. Ia menatap ke depan, ke arah sosok-sosok yang berdiri menantinya di seberang. Ayahnya, ibunya, dan dirinya sendiri dalam usia remaja, mengenakan seragam SMA, wajah penuh amarah dan ambisi. "Aku tahu aku belum siap," gumamnya. Sosok sang ayah tersenyum tenang. "Tak ada yang pernah benar-benar siap untuk kembali. Tapi kamu tidak sendiri." Suara sang ibu lembut menyusul. "Masih ada yang menunggumu. Anak itu membawamu sampai sini." "Budi?" tanya Hendra, lirih. Remaja Hendra menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu mau bangun, kamu harus siap melihat dunia dengan cara baru. Meninggalkan rasa takutmu sendiri." "Aku takut kehilangan," ucap Hendra. "Karena kamu pernah kehilangan. Tapi kamu masih diberi kesempatan memiliki," jawab sosok ayahnya. Di dunia nyata, Ratih mengusap lembut kening suaminya. "Satu kedipan lagi, yang satu kedipan lagi saja. Aku tahu kamu bisa dengar suara kami." Air mata Ratih jatuh satu persatu ke bantal. Tapi di wajahnya tidak ada kepanikan, hanya keteguhan yang tak tergoyahkan. Budi berdiri dari kursinya, mengambil tangannya yang kecil dan meletakkannya di dada Hendra. "Kalau Om dengar Budi, Om tarik napas yang dalam ya. Nanti Om bisa cerita mimpi Om ke Budi." Nafas Pak Hendra yang tadinya lemah, mendadak terasa lebih panjang. Alat bantu pernapasan menunjukkan peningkatan irama. Suster yang mengawasi segera memanggil tim medis. "Perubahan pola nafas," teriak suster. Para dokter berlarian masuk ruangan. Ratih dan Budi segera memberi ruang. Arman mendekatkan lampu senter ke mata Pak Hendra. Pupilsnya merespons. Sebelah tangannya juga terlihat menggeliat pelan. "Refleks motorik mulai kembali," kata Liana sambil mencatat. Arman menatap monitor, lalu kembali memeriksa denyut nadi. Dia merespons, bukan hanya secara otomatis. Ini bisa jadi transisi menuju sadar. Budi menoleh pada Ratih. Matanya bersinar penuh keyakinan. Di jembatan kesadaran itu, Hendra akhirnya melangkah ke tengah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban bertonton yang menariknya ke belakang. Tapi di balik tubuhnya, ia mendengar suara. Bukan suara batin, tapi suara nyata yang menembus dimensi itu. "Pak Hendra, ini Ratih. Aku di sini." Suara itu membuat langkah Hendra lebih ringan. Ia menoleh ke belakang. Kabut mulai menipis. Cahaya lembut datang dari arah jembatan, seperti menggiringnya kembali.
Kamu tak bisa tinggal di sini selamanya, kata sang ayah. Ibu tahu kamu masih ingin mencintai, bisik ibunya. Dan saat Hendra hendak menoleh ke depan lagi, sosok remaja dirinya mengangkat tangan dan melepaskan sesuatu dari genggaman. Sebuah arloji tua, yang langsung terbang dan larut ke sungai deras di bawah jembatan. Buang semua beban itu, ucap remaja itu. Kamu cukup jadi dirimu. Pukul 3.17 dini hari. Tim medis yang berjaga mencatat bahwa pupil pasien Hendra menunjukkan reaksi berulang. Ketegangan otot leher meningkat. Dalam 20 menit terakhir, perubahan listrik otak memperlihatkan gelombang alfa yang konsisten, indikasi kuat bahwa kesadaran mulai kembali. Ratih tak tidur malam itu. Ia terus duduk di kursi yang biasanya ditempati Budi. Namun hari itu, Budi izin tidak datang karena demam. Meski begitu, Ratih membawa benda kecil dari Budi, batu putih pualam yang sejak awal diberikan anak itu kepada suaminya. Saat batu itu disentuhkan ke tangan Hendra, ia menggenggamnya pelan. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat Ratih menahan napas. Hendra, bisiknya. Aku tahu kamu dengar. Pulanglah. Kami di sini. Detak monitor jantung naik sedikit. Kemudian, kelopak mata Hendra yang tertutup mulai bergerak perlahan. Lalu terbuka setengah. Pandangan buram menyelimuti matanya. Namun ia menangkap sosok Ratih di sisinya. Hendra berusaha bicara. Namun tenggorokannya kering. Dan pita suaranya belum sanggup menghasilkan suara. Ratih segera menekan bel panggilan perawat. Tak lama, tim medis masuk. Arman langsung mengambil senter kecil dan mengecek pupilnya. Liana menyesuaikan posisi kepala pasien. Pak Hendra, kalau Bapak bisa dengar saya, kedipkan mata 2 kali. Ucap Arman tenang. Hendra menatap kosong ke atas. Tapi 2 detik kemudian 1 kali kedip. Lalu 1 lagi. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Suster di dekat pintu menahan napas. Liana bahkan tidak sempat mencatat. Arman menatap Ratih. Lalu perlahan tersenyum. Dia kembali. Bisiknya. Besoknya, seluruh ruangan rawat intensif menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Hendra sudah bisa menggerakkan jari-jarinya dan mengenali wajah Ratih meski belum bisa bicara lancar. Setiap hari, Ratih membacakan surat-surat yang ditulis Budi. Anak itu belum bisa datang karena masih demam, tapi tetap menitipkan pesan setiap hari melalui surat kecil yang penuh coretan lucu. Om Hendra, tulis Budi dalam satu surat. Kalau Om bisa dengar ini, Budi janji bakal ajarin Om main layang-layang. Tapi Om harus kuat dulu. Budi tunggu, ya. Surat itu dibacakan pelan oleh Ratih setiap sore. Dan setiap kali itu pula, Hendra memejamkan mata dengan tenang, seolah setiap kalimat adalah obat. Seminggu kemudian, Ratih memutuskan mengajak Budi datang ke rumah sakit. Anak itu sudah pulih dan tampak lebih ceria. Saat mereka masuk ruangan, Hendra yang sedang duduk bersandar di ranjang langsung menoleh. Matanya membulat saat melihat anak itu. Budi tersenyum lebar. Om, udah bangun. Beneran bangun. Hendra berusaha berbicara. Suaranya masih parau. Budi, kamu mimpi. Budi menggeleng cepat. Enggak, Om. Ini nyata. Sekarang Budi bisa dengar cerita mimpi Om. Hendra meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bukan karena lelah, tapi karena syukur yang tak bisa diucapkan. Langkah-langkah kecil Budi menggema di lorong rumah sakit yang pagi itu lengang. Tangannya menggenggam erat sebungkus plastik berisi puding buatan tangan pengurus panti. Matanya berbinar, sesekali melihat ke arah Ratih yang berjalan di sampingnya sambil membawa sebuah buku gambar berisi coretan dan surat-surat yang pernah ia tulis untuk Hendra. Sesampainya di depan ruangan tempat Pak Hendra dirawat, Budi menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap pintu itu dalam-dalam, seolah hendak memastikan bahwa semuanya nyata. Lalu ia membuka perlahan. Di balik pintu, Hendra tengah duduk di atas tempat tidur, mengenakan baju pasien warna biru langit. Matanya langsung menyala melihat Budi datang. Om, seru Budi sambil berlari kecil mendekati ranjang. Hendra tersenyum lebar, belum sepenuhnya bisa bicara lancar.
Tapi ekspresi wajahnya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Ia mengangkat tangannya, menggenggam jemari kecil Budi dengan lembut. "Budi, akhirnya ketemu," ucapnya pelan. Ratih duduk di kursi samping ranjang. Senyumnya tidak pernah lepas. Ada kehangatan yang melingkupi ruangan itu, seperti sinar matahari yang menembus jendela kaca dan jatuh lembut ke lantai. "Aku bawain puding, Om. Bu Yuni yang masak. Yang dulu Om pernah bilang suka, waktu Budi cerita," ujar Budi sambil menyodorkan plastik itu. Hendra tertawa pelan. "Terima kasih." Budi juga bawa buku surat-surat Budi. "Om udah baca semua belum?" tanyanya sambil memanjat ke atas kursi agar bisa duduk lebih dekat ke ranjang. Hendra mengangguk pelan. "Semua, sampai halaman terakhir." "Tapi Budi belum nulis halaman terakhirnya," ucap Budi pelan. Ratih menoleh. "Mau kamu isi apa halaman terakhirnya?" Budi tersenyum, mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya dan membacakan tulisan tangan kecil yang sedikit berantakan namun penuh makna. "Untuk Om Hendra. Kalau suatu hari Om bisa lihat matahari pagi dan rasain angin lagi, itu artinya Tuhan masih sayang. Kalau Om masih bisa dengar suara Budi, itu artinya Om harus terus hidup. Jangan takut bangun. Di sini ada Budi, ada Tante Ratih, dan ada banyak orang yang nungguin Om ketawa lagi. Dari anak kecil yang gak punya siapa-siapa, tapi percaya keajaiban masih ada. Budi." Air mata Hendra jatuh pelan di pipinya. Ia menoleh ke arah Ratih dan berkata lirih, "Anak ini, malaikat kecil." Hari-hari berikutnya menjadi momen pemulihan yang menyenangkan. Setiap pagi, Hendra belajar kembali berjalan dengan bantuan fisioterapis. Ia mulai bisa berdiri selama beberapa menit, dan dengan penuh semangat mencoba duduk sendiri tanpa bantuan. Budi selalu datang setiap sore. Ia akan membawa cerita baru dari panti, dari kegiatan sekolahnya, atau tentang teman-temannya yang penasaran dengan Om yang bangkit dari tidur panjang. Hendra, walaupun belum pulih sepenuhnya, selalu antusias mendengar cerita-cerita itu. Di satu sore yang sejuk, ia meminta kertas dan pensil, lalu menggambar sesuatu. "Ini, buat kamu," ujarnya sambil menyerahkan gambar sederhana seorang pria bertopi dan anak kecil berdiri di bawah pohon besar. Budi menatap gambar itu. "Itu, Om sama Budi." Hendra mengangguk pelan. "Kalau nanti Om sembuh, kita ke taman." "Beneran?" Suasana rumah sakit berubah sejak pemulihan Hendra. Para dokter yang sebelumnya pesimis kini menggeleng kagum setiap kali menyimak grafik pemulihannya. Arman mencatat di laporan medis bahwa pasien menunjukkan respon luar biasa, yang secara klinis tak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh pengobatan konvensional. "Pikiran dan perasaan berperan lebih besar dari yang kita kira," ucap Arman saat rapat dengan timnya. "Saya rasa, pasien bukan hanya sembuh, tapi terlahir kembali," timpal Liana. 2 minggu kemudian, Hendra diperbolehkan pulang. Ia masih menggunakan kursi roda untuk jarak jauh, tapi kekuatan tubuhnya terus bertambah dari hari ke hari. Hari itu, halaman rumahnya kembali hidup. Pekerja rumah tangga sibuk menyiapkan kamar. Para pegawai dari perusahaan yang dulu dia pimpin berkumpul di depan rumah, menunggu untuk menyambut sang CEO. Saat mobil ambulans berhenti di depan gerbang, Budi yang pertama berdiri. Ia memegangi papan kecil bertuliskan, "Selamat datang, Om Hendra." Mobil berhenti. Pintu dibuka. Hendra keluar dengan kursi roda, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana santai. Wajahnya segar, rambutnya dipangkas rapi, dan di dadanya tergantung sebuah pin kecil bergambar burung merpati yang diberikan oleh Budi beberapa hari sebelumnya. Ratih mendorong kursi roda itu perlahan melewati pagar, lalu berhenti tepat di depan Budi. "Om janjikan," ucap Budi pelan. Hendra tersenyum. "Ayo, kita ke taman." Minggu pagi di taman kota penuh anak-anak yang berlarian. Budi memegang tangan Hendra yang kini berjalan pelan-pelan. Tanpa kursi roda, hanya dibantu tongkat. Mereka duduk di bawah pohon besar yang dulu hanya ada dalam gambar. "Aku punya hadiah," ucap Hendra, lalu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Ini buat kamu." Budi membukanya. Isinya jam tangan digital berwarna merah. Bukan mahal,
tapi penuh makna. Supaya kamu gak telat kalau main ke rumah Om, ucap Hendra sambil tertawa pelan. Budi memeluk Hendra dengan spontan. Om udah kayak ayah Budi sendiri. Hendra menahan air mata. Di belakang mereka, Ratih hanya tersenyum, menatap kedua sosok itu dalam diam. Sebulan setelah Hendra pulih, sebuah acara kecil digelar di aula panti asuhan tempat Budi tinggal. Hendra dan Ratih hadir, membawa makanan, hadiah, dan kabar bahagia. Di depan anak-anak dan pengurus panti, Hendra berdiri dan memegang mikrofon. Suaranya masih pelan tapi jelas. Waktu saya jatuh, banyak yang menyerah. Tapi anak ini, anak yang tidak saya kenal, percaya bahwa saya bisa kembali hidup. Kepercayaan itu mengubah semuanya. Dan hari ini, saya ingin membalasnya. Semua mata tertuju pada Hendra. Saya dan istri saya memutuskan untuk mengangkat Budi secara sah sebagai anak kami. Ruangan sunyi. Semua anak terdiam. Budi menoleh pada Ratih. Matanya membelalak. Ratih mengangguk dengan senyum penuh kasih. Beneran? Tanya Budi terbata. Beneran, jawab Ratih sambil membuka selembar surat keputusan adopsi dari Dinas Sosial. Budi menangis. Ia berlari memeluk mereka berdua. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Hari itu bukan hanya menjadi akhir dari sebuah perjuangan, tapi awal dari sebuah keluarga. Dan malam itu, di rumah barunya, Budi duduk di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar sambil memegang gambar lama yang dulu digambarnya sendiri, seorang pria dan anak kecil di bawah pohon. Kini, gambar itu bukan lagi mimpi, sudah jadi kenyataan.